Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasiswa Undi yang selalu saya banggakan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya, Irfan Hidayat Hasibuan, selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Nah, sesi ini adalah sesi yang ketujuh, yang mana kita akan membahas sedikit persiapan-persiapan dalam menghadapi ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini sedikit berbeda daripada ujian-ujian sebelumnya, bahwa dalam ujian ini hanya sebatas tugas-tugas individu dan nanti kita satukan dengan tugas-tugas perkuliahan. Nah, adapun tema kita dari tugas UTS ini adalah kita ambil dari perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, dan tentu juga sudah kita bahas pada pertemuan ke-4 kemarin, yaitu berhubungan dengan contoh-contoh pembuatan-pembuatan yang tentunya adalah pembuatan job desk, pembuatan SOP, KPI, dan juga termasuk pembuatan IK. Nah, teman-teman, setidaknya di sini ada 5 tugas atau ada 5 tema nanti yang akan dibagi kepada teman-teman. Setiap mahasiswa hanya diberikan tugas satu tema. Nah, barangkali nanti ada satu tema akan diberikan kepada 2 mahasiswa, tentu nanti saya anjurkan untuk tetap saling koordinasi dan juga diskusi. Karena biar bagaimanapun dari diskusi itu tentu akan mendapatkan insight ataupun mendapatkan wawasan-wawasan yang baru. Nah, adapun tema pertama adalah membuat simulasi perancangan atau perencanaan strategi proyek rekrutmen. Nah, dalam hal ini tentu pada perkuliahan di pertemuan ketiga kita sudah membahas yang berhubungan dengan rekrutmen. Nah, tentu pembuatan tugas ini adalah bagaimana teman-teman merancang suatu makalah, yang mana makalah tersebut berhubungan dengan proyek rekrutmen karyawan. Nah, adapun tugas yang kedua, tema yang kedua adalah membuat job description dengan menghidupkan struktur organisasi. Nah, tentu job description ini berhubungan dengan perencanaan tenaga kerja yang sudah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah output dari perencanaan pekerjaan tersebut. Sehingga ketika kita menempatkan seseorang di suatu jabatan, maka tentu harus kita buat job desk-nya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi wewenangnya, siapa yang menjadi atasan langsung dan juga atasan tidak langsungnya. Begitu juga yang menjadi bawahan-bawahannya. Nah, kemudian tema yang ketiga adalah perancangan SOP, yang mana dalam perancangan SOP ini adalah tentu setiap aktivitas-aktivitas yang ada di suatu perusahaan tentu membutuhkan yang namanya SOP. Tujuannya adalah agar ada panduan-panduan yang harus diikuti ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Misalnya ketika
melakukan rekrutmen tentu ada SOP-SOP yang harus menjadi acuan, sehingga rekrutmen tersebut sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan standar-standar yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian tema yang keempat adalah perancangan KPI berbasis Blend Scorecard. Nah, dalam hal ini tentu bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia ketika sudah ditempatkan seseorang pada jabatan-jabatan tertentu, maka tentu harus ada yang namanya evaluasi. Nah, KPI ini adalah sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tema yang terakhir adalah merancang IK. Tentu setiap aktivitas-aktivitas harus ada namanya instruksi kerjanya, bagaimana cara mengerjakan aktivitas tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk pada tema yang pertama, yaitu membuat simulasi perancangan strategi proyek rekrutmen. Nah, tugasnya di sini adalah merancang rencana akuisisi talenta yang ideal. Setiap mahasiswa memilih salah satu jenis perusahaan, misalnya perusahaan startup teknologi, kemudian juga bisa dari perkebunan, instansi pendidikan maupun instansi-instansi yang lainnya. Nah, tentukan salah satu posisi spesifik yang dibutuhkan, misalnya digital marketing manager ataupun supervisor, ataupun di salah satu bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Tentu output yang harus dikumpulkan di sini adalah menganalisa jabatan, yaitu dengan membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang selengkap-lengkapnya. Nah, saluran rekrutmen tentukan apakah menggunakan sumber-sumber internal perusahaan atau bersumber dari eksternal perusahaan. Jika sumbernya dari eksternal perusahaan, maka sebutkan media-media yang digunakan dan alasan-alasan dengan menggunakan media tersebut. Kemudian desain iklan lowongannya, buatkan spesifik mungkin dengan bentuk visual atau teks iklan lowongan kerja. Tentu ini adalah dengan desain yang menarik sehingga orang lebih tertarik untuk melihat iklan-iklan lowongan kerja tersebut. Nah, tentu indikator keberhasilannya adalah bagaimana mahasiswa dapat mengukur keberhasilan proses rekrutmen tersebut. Yang kedua adalah membuat job description dengan menghidupkan struktur organisasi yang ada dalam satu perusahaan. Nah, tugasnya adalah tentu merancang peta jalan analisa pekerjaan. Nah, ini bisa kita lihat dari startup modern yang ada saat ini. Nah, tugas mahasiswa adalah memahami dan membayangkan sedang membangun sebuah perusahaan baru. Apakah itu agroteknologi, apakah itu e-commerce, ataupun usaha-usaha perusahaan-perusahaan yang bentuk lainnya. Nah, kemudian pilih 3 posisi yang berbeda dalam struktur organisasi tersebut. Ada yang level manajer, ada level staf administrasi, dan juga ada level teknis. Nah, kemudian susunlah dokumen analisa jabatan yang terdiri dari setidaknya identitas jabatan, nama posisi jabatannya, departemennya, kepada siapa posisi tersebut untuk memberikan laporan-laporan pekerjaannya. Nah, kemudian ringkasan pekerjaan. Nah, deskripsi singkat tujuannya adalah posisi-posisi jabatan tersebut berada di posisi mana. Kemudian uraikan tugas, daftar tanggung jawab utama minimal setidaknya 5-8 poin kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan ataupun menjadi tanggung jawabnya. Spesifikasi jabatan yaitu tentu latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian sertifikasi apa yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan tersebut. Dan kemudian
Tugas yang ketiga adalah perancangan SOP. Ini bagaimana mahasiswa melakukan perancangan SOP operasional di era digital saat ini. Instruksinya adalah mahasiswa memilih salah satu fungsi spesifik dalam MSDM. Misalnya membuat satu SOP rekrutmen karyawan, membuat SOP pelatihan karyawan, ataupun SOP aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, kemudian susun dokumen SOP tersebut secara lengkap, disertai dengan flowchart, diagram alur proses dari awal hingga akhir dengan menggunakan simbol-simbol standar dalam pembuatan SOP. Nah, kemudian buat dokumen narasi, yaitu tentang penjelasan-penjelasan selengkap mungkin, siapa pelaksananya, dokumennya apa, diperlukan untuk apa dokumen tersebut. Kemudian tentu target waktu, tentukan berapa lama durasi maksimal setiap tahapan-tahapan harus diselesaikan. Misalnya tahapan pertama ke tahapan kedua minimal maksimal 2 jam, tahapan kedua ke tahapan ketiga maksimal 1 jam dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah mahasiswa mampu berpikir secara sistematis dan memahami akuntabilitas dalam setiap proses kerja yang disusun tadi. Kemudian tugas tema yang keempat adalah perancangan KPI berbasis Blend Scorecard. Nah, di sini tugasnya adalah mengukur keberhasilan dengan membangun dashboard KPI yang seimbang. Nah, instruksinya mahasiswa dapat memilih salah satu jenis unit bisnis. Apakah itu toko retail, startup, kuliner, ataupun unit bisnis yang lainnya. Nah, kemudian tentukan 3 posisi berbeda dalam unit bisnis tersebut. Contohnya manajemen operasional, staf pemasaran, layanan pelanggan, dan juga unit bisnis yang lainnya. Nah, kemudian susul tabel KPI untuk di mana menentukan posisi ketiga yang dipilih tersebut. Spesifikasinya adalah indikator harus jelas, kemudian harus terukur, target harus realistis, harus bisa dihitung. Apakah itu persentase atau berbentuk angka, bahkan atau berbentuk waktu. Nah, tentu relevannya adalah untuk mendukung tujuan perusahaan. Terikat waktu, ada batas waktu evaluasi. Misalnya evaluasinya dalam 1 bulan atau 1 minggu, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, outputnya yaitu berbentuk tabel KPI yang mencakup nama KPI-nya apa, bobotnya berapa, apakah itu berbentuk persentase atau berbentuk angka, target yang harus dicapai seperti apa, dan bagaimana cara menghitung bobot tersebut. Nah, yang kelima adalah merancang instruksi kerja atau IK. Nah, tugas di sini adalah membuat suatu IK yang berbentuk visual, yaitu membuat tugas bebas kesalahan. Jadi, IK ini tujuannya adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan ketika kita bekerja. Nah, instruksi di sini adalah mahasiswa memilih salah satu tugas teknis yang sangat spesifik dalam lingkungan kantor ataupun operasional. Contohnya misalnya cara mengoperasikan mesin absensi, kemudian bisa juga bagaimana cara mengarsipkan dokumen-dokumen fisik, ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya yang mana aktivitas tersebut perlu didukung dengan yang namanya IK. Nah, kemudian membuat lembar IK yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga wajib menyertakan gambar, foto tangkapan layar di setiap langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian output dokumen ya minimal 1-2 halaman yang berisi. Pertama adalah persiapan alat atau dokumen apa yang harus ada sebelum memulai pekerjaan tersebut.
Kemudian langkah-langkah lengkapnya yaitu instruksi disertai tentang foto-foto pendukung. Nah, kemudian point of check-nya adalah tanda bahaya atau tanda-tanda hal yang harus diperhatikan agar tidak salah. Pastikan lampu indikator berwarna hijau misalnya. Kemudian tujuannya adalah melatih mahasiswa membuat panduan yang sangat mudah dipahami, bahkan karyawan baru sekalipun dapat memahami IKA tersebut. Nah, adapun metode penyelesaian tugas UTS ini yaitu tentu sesuai dengan tema masing-masing mahasiswa. Pertama, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan tugas tersebut sesuai dengan tema masing-masing dalam bentuk pertama artikel, yang kedua PPT, dan artikel minimal 12 halaman. Ini dikumpulkan paling lambat pada pertemuan ke-8. Nah, kemudian artikel ataupun makalah tersebut dipresentasikan minimal 30 menit. Nah, ini sudah termasuk presentasi dan tanya jawab. Ketentuan presentasi makalah bagi mahasiswa yang offline ini dipresentasikan makalah secara langsung di kelas. Dan tentu ini nanti disesuaikan dengan jadwal mahasiswa masing-masing mahasiswa. Yang kedua, bagi mahasiswa yang online ini setidaknya mengupload atau mengunggah video presentasi dan kemudian dikirim paling lambat sesuai jadwal presentasi yang telah dibuat. Nah, adapun pembagian tugas ini adalah pertama, mahasiswa yang namanya Mas Kovan Setiawan, tugasnya adalah membuat simulasi perancangan strategi proyek rekrutmen. Ini dipresentasikan pada pertemuan ke-7. Yang kedua, Dede Anwar Muntako ini tugasnya adalah membuat job desk dengan menghidupkan struktur organisasi. Ini dipresentasikan di pertemuan ke-8. Kemudian Muhammad Gunawan, tugasnya adalah perancangan SOP. Ini dipresentasikan di pertemuan ke-9. Kemudian Saudari Intan Selaraswati, tugasnya adalah perancangan KPI berbasis bulan scorecard. Ini dipresentasikan pada pertemuan ke-10. Nah, kemudian Saudara Muhammad Sah Aldan ini adalah merancang instruksi kerja, dipresentasikan pada pertemuan ke-11. Kemudian Saudara Khairul Anam membuat simulasi perancangan strategi proyek rekrutmen. Ini dipresentasikan pada pertemuan ke-7. Dan juga Bambang Setio Handoko yaitu membuat job desk dengan menghidupkan struktur organisasi, dipresentasikan pada pertemuan ke-8. Kemudian Saudara Parlin Kelana Panjaitan yaitu perancangan SOP digital dipresentasikan pada pertemuan ke-9. Saudari Siti Hawa Jahara ini adalah perancangan KPI berbasis blown scorecard, dipresentasikan pada pertemuan ke-10. Saudara Kamalul Raudat ini tugasnya adalah merancang instruksi kerja atau IKA, dipresentasikan pada pertemuan ke-11. Saudari Putri Ognivia ini tugasnya adalah membuat simulasi perancangan strategi proyek rekrutmen, dipresentasikan pada pertemuan ke-7. Nah, inilah teman-teman pembagian tugas-tugas individu tersebut. Nah, kemudian juga saya persilakan kepada teman-teman yang temanya sama dalam tugas ini untuk melakukan diskusi-diskusi, namun tetap tugas ini akan dihitung masing-masing. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang penjelasan dari ujian tengah semester ini, dan nanti dari ujian tengah semester ini setidaknya teman-teman mendapatkan nilai ujian tengah semester dan juga tugas-tugas perkuliahan. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.